Rizky duduk di balkon apartemennya, menatap malam yang sunyi. Lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan, menciptakan pemandangan yang tenang, seolah menutupi gejolak yang ada di dalam dirinya. Sudah hampir 1 tahun sejak ia dan Sinta menikah, namun belakangan ini, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahan mereka. Sinta, istrinya yang cantik dan setia, adalah sosok yang sempurna. Namun, kehidupan mereka mulai terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap pagi, ia bangun, pergi bekerja, dan pulang malam. Sinta selalu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan menjaga Dinda, anak perempuan mereka yang masih berusia 5 tahun. Kehidupan mereka terlihat bahagia di luar. Namun di dalam hati Rizky, sesuatu mulai berubah. Suatu hari, saat Rizky menghadiri reuni teman-temannya di sebuah kafe, ia bertemu dengan Rani. Wanita itu tampaknya tidak berubah banyak sejak mereka bertemu terakhir kali, beberapa tahun yang lalu. Rani, dengan senyum cerah dan mata yang penuh semangat, segera menarik perhatian Rizky. Obrolan ringan mereka berlanjut tanpa beban, seolah-olah tidak ada hal yang mengganggu. Rani adalah wanita yang sangat berbeda dari Sinta, lebih muda, lebih bersemangat, dan sepertinya selalu tahu bagaimana membuat Rizky merasa hidup kembali. Malam itu, setelah reuni berakhir, Rizky merasa sebuah tarikan yang kuat untuk bertemu lagi dengan Rani. Hati kecilnya berbisik bahwa ia seharusnya tidak melanjutkan perasaan itu, bahwa ia sudah memiliki keluarga yang bahagia. Namun, godaan itu terlalu besar. Rizky mengirim pesan kepada Rani, dan beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Percakapan mereka menjadi lebih intens, lebih pribadi. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang cinta yang hilang, tentang masa depan yang penuh dengan janji-janji manis. Rani memberi Rizky perhatian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keindahan perhatian itu membuatnya terlena. Mereka mulai bertemu lebih sering, bersembunyi dari dunia luar. Sinta tidak curiga, karena Rizky selalu memberi alasan yang masuk akal tentang kepergiannya. Kadang ia mengaku ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor, atau keluar kota untuk urusan bisnis. Sinta, yang sangat percaya pada Rizky, tidak pernah merasa ada yang salah. Begitu pula Dinda, yang selalu menyambut ayahnya dengan senyum ceria setiap kali ia pulang. Namun, meskipun Rizky merasa bebas dari rasa bersalah saat bersama Rani, ia mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Setiap kali ia dan Rani berada di apartemennya, ada perasaan tak nyaman yang mengganggu dirinya. Tidak ada suara, tidak ada apa-apa yang bisa ia dengar. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat nyata. Ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Meskipun mereka berdua sendirian di dalam ruangan. Perasaan itu semakin mania di Jedi setiap kali ia bersama Rani. Namun Rizky mencoba untuk mengabaikannya. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu apartemen, Rizky merasakan sebuah hawa dingin yang datang begitu saja, mengisi setiap sudut ruangan. Rani terlihat tidak terlalu peduli, seolah sudah terbiasa dengan suhu yang berubah drastis itu. Namun bagi Rizky, hawa dingin itu terasa menggelisahkan. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, seperti ada mata yang mengintai dari kegelapan, menunggu untuk membongkar segala kebohongannya. "Kenapa Ki? Kamu terlihat tidak nyaman?" tanya Rani dengan senyum penuh rasa ingin tahu. "Ada apa?" Rizky mencoba tersenyum. Meskipun hatinya tidak tenang, tidak ada, mungkin hanya terlalu lelah, jawabnya sambil mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya imajinasinya semata. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin kuat, semakin nyata. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Rizky sedang duduk di ruang tamu apartemen, menatap layar ponselnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari arah lorong. Langkah itu terdengar jelas, seakan-akan
Ada seseorang yang berjalan pelan menuju pintu apartemennya. Rizky, yang terkejut, segera berdiri dan membuka pintu. Namun tidak ada siapa-siapa di luar, hanya lorong kosong yang gelap dengan lampu yang berkedip-kedip. Tidak ada apa-apa, Ki, kata Rani yang tiba-tiba muncul di belakangnya, menatap Rizky dengan tatapan heran. Mungkin itu suara dari apartemen sebelah. Namun, Rizky merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan cemas yang ia rasakan semakin kuat, semakin menyesakan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, namun bayangan gelap yang tiba-tiba melintas di sudut matanya membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sebuah perasaan yang tak dapat ia jelaskan. Keesokan harinya, mereka berdua sedang duduk di apartemen, berbicara tentang hal-hal sepele. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar begitu keras, membuat mereka terkejut. Rizky segera membuka pintu, namun tetap tidak ada siapa-siapa di luar. Rani tampak cemas, namun mencoba untuk tetap tenang. Mungkin hanya angin, katanya. Namun, ada sesuatu di dalam diri Rizky yang memberitahunya bahwa ini bukanlah hal biasa. Saat mereka kembali duduk, Rizky merasa ada sesuatu yang lebih mengganggu daripada sebelumnya. Ia merasa ada yang mengintai mereka, memerhatikan setiap gerakan mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara bisikan pelan dari sudut ruangan. Suara yang sangat samar, namun sangat nyata. Kamu akan menyesal. Suara itu terdengar begitu jelas di telinga Rizky. Meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya, perasaan itu semakin menyedihkan. Dan akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, kejadian yang paling mengerikan terjadi. Rizky dan Rani sedang duduk di ruang tamu, berbicara tentang masa depan mereka. Tiba-tiba, di sudut ruangan yang gelap, muncul sosok bayangan samar, seorang wanita berambut panjang yang berdiri tanpa bergerak, hanya menatap mereka dengan mata kosong yang penuh kebencian. Rizky terkejut dan berteriak, namun bayangan itu segera menghilang begitu saja. Ki, apa yang terjadi? Tanya Rani dengan suara gemetar. Rizky hanya bisa diam, merasa seluruh tubuhnya kaku. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Malam itu, setelah kejadian yang menegangkan, Rizky tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap. Suara detakan jam dinding yang teratur terdengar mengganggu ketenangan malam. Namun suara itu tak mampu menenangkan pikirannya. Bayangan sosok wanita berambut panjang yang tadi muncul di sudut ruangan masih terbayang jelas di benaknya. Wajah pucat dan mata yang kosong itu menghantuinya, seolah-olah meminta balasan atas kesalahan yang telah ia buat. Ia berbalik menghadap Rani yang tidur dengan nyenyak di sampingnya, namun tak bisa menenangkan perasaan gelisah yang terus menerjang. Meskipun Rani tampak tidak terlalu terganggu oleh kejadian tersebut, Rizky merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Semuanya terasa tidak wajar, dan ia tidak bisa menepis rasa takut yang terus merayapi dirinya. Akhirnya, Rizky bangun dan melangkah keluar dari kamar tidur. Langkahnya pelan, mencoba untuk tidak membangunkan Rani. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia berdiri di sana, menatap ruang kosong yang sebelumnya terasa begitu aman. Namun sekarang, ruang itu tampak jauh lebih mengerikan. Keheningan yang mencekam memenuhi setiap sudut ruangan. Ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari dalam kegelapan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar. Suara itu datang dari arah yang sama seperti sebelumnya, dari lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan pintu depan. Rizky berlari menuju pintu dan membukanya dengan cepat. Namun seperti sebelumnya, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya udara malam yang dingin dan lorong yang sunyi. Rizky menelan ludahnya, merasa semakin cemas. Ia menutup pintu dengan pelan dan kembali duduk di sofa.
Apa yang terjadi padaku? Gumamnya. Matanya mengarah kosong ke arah lantai. Ia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya atau memang ada sesuatu yang mengganggunya. Tetapi perasaan takut yang semakin mendalam membuatnya merasa semakin terpojok. Hari berikutnya, Rizky mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia bekerja, menemui klien, dan menghabiskan waktu dengan Rina dan Dinda. Mencoba untuk menyembunyikan kegelisahan yang terus menghantui dirinya. Namun, meskipun ia mencoba bersikap biasa saja, ia merasa ada yang tidak beres. Setiap kali ia sendirian, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengintainya. Suatu malam, setelah makan malam dengan keluarganya, Rizky memutuskan untuk pergi ke apartemen sewaan yang biasa ia gunakan untuk bertemu dengan Rani. Namun, meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkan kejadian aneh yang telah terjadi, perasaan tidak tenang itu terus menghantuinya. Dengan hati yang gelisah, ia membuka pintu apartemen dan memasuki ruangan yang kini terasa begitu asing baginya. Begitu ia memasuki apartemen, ia merasakan hawa yang sangat dingin, seolah ada sesuatu yang menggigit kulitnya. Rizky menyalakan lampu, namun bayangan yang terpantul di dinding terasa lebih panjang dan gelap daripada biasanya. Semua benda di dalam apartemen terlihat seperti milik orang lain, asing dan tidak familiar. Bahkan suara angin yang berhembus seakan membawa aroma yang aneh, bau yang tidak bisa ia jelaskan. Rani sudah berada di dalam apartemen ketika Rizky tiba. Wanita itu tersenyum lebar, seakan tidak merasa ada yang aneh. Ia tampak biasa-biasa saja, menyapa Rizky dengan penuh semangat, seperti tidak ada yang mengganggu suasana mereka. Namun, meskipun ia mencoba terlihat santai, Rizky merasakan ketegangan yang terus meningkat. Rani merasa heran melihat ekspresi wajah Rizky yang gelisah. "Ki, kamu kenapa? Sepertinya kamu tampak sangat cemas," katanya dengan cemas melihat Rizky yang berjalan mondar-mandir. Gelisah, Rizky berhenti sejenak dan menatap Rani dengan tatapan yang tidak pasti. "Rani, aku merasa ada yang aneh di sini. Aku merasa seperti diawasi. Ini bukan hanya perasaanku, tapi sesuatu yang sangat nyata." Rani memandangnya dengan bingung, namun juga sedikit khawatir. "Apa maksudmu? Kamu sedang stres, Ki? Mungkin kamu terlalu banyak bekerja," jawabnya, mencoba untuk menenangkan. Namun, Rizky tahu bahwa ini lebih dari sekadar stres. Ini bukan hanya sekadar perasaan, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Perasaan itu semakin menjeratnya, semakin mengikatnya dalam ketakutan yang tidak bisa ia lepaskan. Ia merasa ada yang mengawasi mereka dari sudut-sudut ruangan, seolah ada mata yang mengikuti setiap langkah mereka. Hari berikutnya, keanehan-keanehan itu semakin menjadi-jadi. Suara ketukan pintu yang tidak dapat dijelaskan terjadi setiap malam. Tidak hanya itu, Rizky mulai mendengar suara bisikan yang sangat lembut dan samar. Suara itu datang dari arah lorong, seperti suara seorang wanita yang berbisik dengan penuh amarah. Setiap kali ia mencoba mendekat, suara itu menghilang secepat ia mencoba mendengarkannya lebih jelas. Malam demi malam, ketakutan semakin merayapi hidupnya. Suara bisikan yang samar itu tidak pernah berhenti. Bahkan ketika ia sedang bersama Rani, ia merasa ada seseorang yang mengikuti mereka, selalu ada di sekitar mereka, namun tidak pernah bisa terlihat. Setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari mulut mereka, seolah sudah ada yang mengawasi dengan penuh kebencian. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, saat Rizky dan Rani sedang duduk di ruang tamu, mereka berdua mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Suara itu datang begitu cepat dan terdengar seperti seseorang yang sangat ingin masuk. Rizky dengan cepat berdiri, merasa cemas, dan membuka pintu. Namun seperti biasa, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya ruang kosong dan udara malam yang menekan dada.
Namun, ketika ia menutup pintu dan berbalik, Rani sudah berdiri dengan ekspresi ketakutan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. "Ki, ada sesuatu yang aneh di sini. Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tapi aku merasa ada yang mengawasi kita. Ada sesuatu di dalam ruangan ini," ujarnya dengan suara gemetar. Rizky terdiam. Perasaan yang ia rasakan selama ini, perasaan yang semakin hari semakin nyata, kini tak bisa disangka lagi. Mereka berdua bukan hanya sekadar terjebak dalam ketakutan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang mengintai mereka dari kegelapan. Sesuatu yang sudah menunggu sejak lama untuk kembali. Perasaan cemas yang terus berkembang akhirnya membuat Rizky merasa tak ada jalan keluar. Dalam kegelapan malam yang sunyi, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang apartemen yang ia huni. Dan jawaban yang ia temukan malah semakin mengguncang hidupnya. Arwah wanita yang ia kenal dulu, Sarah, adalah penyebab semua ini. Saat itu, Rizky mendengar kembali suara ketukan di pintu yang semakin keras, seperti memanggilnya. Ia tahu, saat itu arwah Sarah sedang menunggu dan tidak akan ada tempat aman untuknya. Semua yang ia lakukan, semua kebohongan yang ia buat, kini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pagi itu, Rizky merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Suara langkah kaki dan ketukan pintu yang terus mengganggu tidur malamnya masih terngiang jelas di telinganya. Setelah malam yang penuh ketegangan, ia merasa tidak mungkin melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan dari yang bisa ia pahami, yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Namun, meskipun ketakutannya semakin menguat, ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan. Mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak kejadian malam itu, perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan terus menggerogoti dirinya. Rizky mulai merasa bahwa setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah yang ia ambil, semakin membawa dirinya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia keluar. Semua kebohongan dan pengkhianatannya terhadap Sinta dan Dinda kini terasa seperti beban yang tak terlepaskan. Untuk pertama kalinya, Rizky merasa benar-benar tak berdaya. Hari itu, setelah merasa gelisah sepanjang pagi, Rizky memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah apartemen yang ia tinggali. Ia pergi ke kantor pengelola gedung, mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ketika ia sampai di kantor, ia disambut oleh seorang wanita tua yang duduk di meja resepsionis. "Selamat pagi, Pak Rizky. Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan senyum ramah. Meskipun ia berusaha menunjukkan keramahan, Rizky merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikap wanita itu. Sesuatu yang membuatnya merasa semakin cemas. Rizky memutuskan untuk tidak membuang waktu dan langsung bertanya, "Bu, saya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah apartemen ini. Saya baru saja pindah, dan saya merasa ada sesuatu yang aneh. Ada cerita atau kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya." Wanita itu tampak terkejut mendengar pertanyaannya. Namun kemudian, ia berpikir sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya, ada satu cerita yang cukup terkenal di sini. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada seorang wanita yang tinggal di apartemen yang sama, dan kabarnya dia meninggal dengan cara yang sangat tragis. Wanita itu mulai bercerita. Suara yang lembut, namun sedikit gemetar. Wanita itu bernama Sarah. Ia adalah seorang yang sangat ceria, sangat mencintai pasangannya, seorang pria bernama Rizky. Mereka berdua sepertinya sangat bahagia, tetapi suatu hari Rizky meninggalkannya untuk menikah dengan wanita lain. Sarah sangat terpukul dan dia pergi ke jalan raya dengan kecepatan tinggi. Mobil yang ia tumpangi terbalik dan ia meninggal di tempat, lanjut wanita itu. Rizky terdiam. Tubuhnya kaku seolah ada yang menekan jantungnya. Nama wanita itu,
Sarah, tak mungkin, itu tidak bisa kebetulan. Wanita yang disebutkan dalam cerita itu adalah mantan kekasihnya, Sarah, yang pernah ia cintai. Namun, saat itu, ia memilih untuk meninggalkannya demi menikahi Sinta. Rizky merasa seperti seluruh tubuhnya diserang rasa bersalah yang datang begitu kuat. Apakah Anda yakin itu Sarah yang dimaksud? Tanya Rizky dengan suara yang hampir tidak terdengar. Wanita itu mengangguk. Ya, Pak Rizky, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Tetapi kabarnya arwahnya masih belum tenang. Banyak yang mengaku pernah melihat penampakannya di sini. Rizky menelan ludahnya dan seketika rasa takutnya semakin menguasai dirinya. Ia bergegas keluar dari kantor pengelola, memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Kisah ini bukan sekadar cerita dari orang yang tidak dikenal. Ini adalah cerita yang melibatkan dirinya, Sarah, wanita yang ia tinggalkan, yang mati dalam kecelakaan tragis akibat pengkhianatannya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, arwah Sarah yang kembali mengganggu hidupnya. Beberapa malam setelah percakapan dengan pengelola gedung, Rizky merasa terpaksa harus mencari tahu lebih dalam. Ia memutuskan untuk mengunjungi makam Sarah. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia mengendarai mobilnya menuju pemakaman tua yang terletak di pinggiran kota. Hatinya berdegup kencang dan rasa bersalah menggerogoti dirinya semakin dalam. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana, tetapi ia merasa seperti tidak ada pilihan lain. Ketika ia tiba di pemakaman, suasana malam terasa sangat mencekam. Angin yang berhembus kencang membuat pohon-pohon di sekitar pemakaman bergoyang-goyang, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas tanah yang basah. Rizky memarkirkan mobilnya di dekat pintu masuk dan berjalan pelan menuju makam Sarah. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Namun ia melangkah dengan tekad untuk menghadapi kenyataan. Ia akhirnya berdiri di depan makam Sarah yang tertutup dengan batu nisan yang sederhana namun terlihat terawat. Nama Sarah terukir jelas di atas batu itu, dan di bawahnya tanggal kematiannya, tanggal yang membuat hati Rizky semakin terasa hancur. Ia menundukkan kepalanya, mencoba untuk berdoa. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada doa yang bisa menghapuskan rasa bersalah yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Sarah, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Rizky berkata dalam bisikan, mencoba mengungkapkan penyesalan yang terpendam dalam hatinya. Tiba-tiba, Rizky merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia menoleh ke belakang, dan di sana, di balik pohon besar yang ada di dekat makam, ia melihat bayangan seorang wanita. Bayangan itu berdiri di sana, memandangnya dengan mata yang penuh kebencian. Wajah wanita itu terlihat pucat, dengan rambut panjang yang tergerai, menyapu tanah. Rizky bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai menetes di dahinya. Sarah, apakah itu benar-benar Sarah? Wanita itu tidak bergerak, namun Rizky bisa merasakan kehadirannya yang sangat nyata, hampir seperti ia berada dalam genggaman tangan yang tak terlihat. Rizky mencoba untuk berbicara lagi, namun suaranya terkunci di tenggorokan. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi dirinya untuk mengucapkan kata-kata lain. Dengan perasaan takut yang semakin membesar, Rizky berbalik dan berlari meninggalkan makam itu. Ketika ia kembali ke apartemen, perasaan takutnya semakin mencekam. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa berpikir jernih. Arwah Sarah atau siapapun yang hadir di dalam bayangan itu seakan mengawasi setiap langkahnya. Meskipun ia berusaha melupakan kejadian itu, rasa bersalah yang menggerogotinya semakin tak tertahankan.
Bahkan Rani, yang sebelumnya tidak begitu peduli, mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali ia berada di apartemen, perasaan cemas itu semakin meluas, menguasai setiap sudut ruangan. Rizky tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari beang-beang masa lalu yang telah lama ia kubur. Arwah Sarah akan selalu ada, mengikutinya dan menghantui setiap langkah yang ia ambil. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar untuk pengkhianatannya adalah lebih dari sekadar rasa bersalah. Itu adalah ketakutan yang tak akan pernah hilang, dan beban itu akan terus menghantuinya selama sisa hidupnya. Malam itu, setelah kunjungan Rizky ke makam Sarah, hidupnya tak pernah sama lagi. Sejak pertemuan yang mengerikan dengan bayangan Sarah, ketakutan yang ia rasakan semakin menguasai dirinya, tidak hanya dalam tidurnya, tetapi juga dalam kesehariannya. Ketika ia berada di kantor, rasa takut itu hadir setiap kali ia memandang layar komputer. Setiap kali ia berbicara dengan rekan kerja, seolah-olah ia selalu merasa ada mata yang mengawasi, menunggu untuk menghukumnya. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada ruang yang dapat memberi ketenangan. Namun, ia tidak bisa menghindar. Setiap malam, ketukan pintu yang tidak bisa dijelaskan datang lagi. Setiap kali, Rizky merasa seolah-olah ada yang menunggunya di luar. Ketukan yang semakin sering membuatnya merasa terjebak, seolah arwah Sarah tak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Bahkan ketika ia berusaha tidur, suara bisikan yang halus dan suara langkah kaki yang semakin dekat membuat tidurnya terjaga. Rani, yang awalnya tidak terlalu peduli, mulai merasakan ketegangan yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di apartemen itu. "Ki, ada yang tidak beres? Aku merasa ada yang mengawasi kita setiap kali kita bersama di sini." Rani mengungkapkan ketakutannya malam itu. Rizky hanya bisa menatapnya kosong, merasa tidak mampu memberi penjelasan yang lebih baik. "Aku tahu, Rani. Aku merasa sama. Sejak kita datang ke sini, segala sesuatunya semakin aneh. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sadet-sadet ruangan." Malam berikutnya, teror yang semakin mencekam mencapai titik puncaknya. Rizky baru saja pulang setelah menjalani hari yang panjang dan melelahkan. Begitu memasuki apartemen, suasana yang menyambutnya terasa sangat dingin. Lampu-lampu dalam ruangan berkedip-kedip, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu aliran listrik. Udara di dalam apartemen terasa sangat berat, hampir seperti sesak. Meskipun semua pintu dan jendela terkunci rapat, Rizky merasa ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Seketika, langkah kaki yang tidak jelas datang lagi. Langkah itu teratur, semakin mendekat sioloyala. Ada seseorang yang berjalan dari ujung ruangan menuju tempat mereka. Rizky terhenti di tempat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh kepada Rani. Namun Rani tampak kaku. Wajahnya pucat. "Ada apa, Rani?" tanya Rizky. Suara terkejut dan cemas. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan mata terbelalak ke arah pintu depan. Rizky menoleh dengan cemas dan melihat bahwa pintu itu terbuka sedikit. Meskipun ia yakin telah menutupnya rapat. Dengan rasa takut yang semakin membengkak, Rizky perlahan mendekati pintu dan menutupnya kembali. Namun, begitu pintu tertutup rapat, suara ketukan yang keras terdengar di sisi luar pintu. Ketukan yang semakin memekakan telinga, seperti seseorang yang berusaha masuk dengan sangat cepat. Rizky berlari menuju pintu dan membuka dengan panik. Begitu pintu terbuka, hanya ada kegelapan di luar. Tidak ada orang, tidak ada suara. Hanya kesunyian yang semakin tebal. Namun, begitu ia kembali menutup pintu dan berbalik, tubuhnya kaku seketika. Di sudut ruangan yang jauh, di dekat jendela, ada sosok wanita berambut panjang berdiri. Wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Namun Rizky tahu betul siapa dia. Itu adalah Sarah. Ia berdiri mematung,
menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. "Sarah," suara Rizky tertahan di tenggorokannya. Perasaan takut itu begitu mendalam, seperti ada kekuatan yang mengikat tubuhnya. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya seakan tidak mampu. Sarah, arwah yang ia tinggalkan dalam kegelapan, kini kembali dengan dendam yang membara. Dengan tubuh yang melayang, wajahnya semakin mendekat ke Rizky, dan perasaan dingin yang luar biasa menggigit kulitnya. Rizky merasakan ketakutan yang begitu dalam, seolah seluruh jiwa dan raganya tertarik ke dalam kegelapan. "Kenapa kau meninggalkanku?" Suara itu terdengar begitu jelas, namun begitu jauh, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. "Kenapa kau memilihnya? Kau tidak bisa lepas dariku, Rizky. Tidak akan pernah." Rani yang berdiri di belakang Rizky gemetar ketakutan, berteriak, "Rizky, kita harus keluar dari sini, cepat!" Namun, sebelum mereka bisa bergerak, seluruh ruangan dipenuhi dengan suara bisikan yang sangat keras, seolah ribuan suara berbicara dalam satu waktu. Rizky berusaha menutup telinganya, namun suara itu semakin kuat, semakin menggerogoti pikirannya. Arwah Sarah mulai bergerak, matanya yang merah seperti darah menatap tajam ke arah Rizky. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah semua energi hidupnya tersedot. Rani yang ketakutan mencoba menarik Rizky untuk pergi, namun mereka tidak bisa bergerak. Seakan ada kekuatan yang menahan mereka di tempat itu. Dengan suara yang penuh amarah, Sarah berkata, "Kau akan membayar semua pengkhianatanmu, Rizky. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Kehidupanmu akan hancur, seperti yang kau lakukan padaku." Tiba-tiba, segala sesuatu menjadi gelap. Lampu-lampu padam, dan hanya ada kegelapan pekat yang menyelimuti ruangan. Rizky merasa dirinya jatuh, tubuhnya terperosok ke dalam kekosongan yang tak berujung. Ketika Rizky terbangun, ia berada di ruang tamu. Namun semuanya terasa sangat berbeda. Apartemen yang biasa ia tinggali kini tampak lebih gelap dan lebih besar. Suara-suara bisikan itu masih terdengar, semakin jelas dan semakin menakutkan. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti terjebak dalam kegelapan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap bergerak tanpa suara. Rizky bisa merasakan keberadaan mereka, tapi ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa mereka. Hanya ada perasaan buruk, ketakutan yang semakin mencekam. Sekelilingnya mulai berubah. Dinding apartemen mulai retak, dan suhu ruangan turun drastis. Rizky merasa seolah seluruh apartemen itu mulai runtuh. Seakan dunia di sekitarnya akan hancur dalam sekejap. Teriakan-teriakan yang mengerikan terdengar dari seluruh sudut ruangan, dan wajah Sarah muncul lagi, kali ini dengan lebih jelas. "Selama ini, kau lari dari kesalahanmu, Rizky. Tapi tidak ada tempat yang bisa kau sembunyikan lagi. Aku akan selalu ada, selalu mengawasi setiap langkahmu." Dengan itu, Sarah menghilang, meninggalkan Rizky dalam kegelapan yang semakin tebal. Hanya suara ketukan yang kembali terdengar, semakin keras dan semakin mendekat. Ketakutan itu tidak pernah meninggalkannya, dan Rizky tahu tidak ada cara untuk menghindar lagi. Semua yang ia lakukan, semua kebohongan yang ia tuturkan, semua dosa yang ia lakukan, kini harus ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Hari-hari setelah kejadian malam yang mengerikan itu berlalu dengan perasaan yang semakin menghantui. Rizky merasa dirinya semakin terperosok ke dalam ketakutan yang tak terhindarkan. Bahkan dalam setiap langkahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkannya. Setiap kali ia menutup matanya, Sarah, arwah dari masa lalunya yang penuh dendam, selalu hadir. Suara bisikan, tatapan kosong penuh kebencian, dan langkah kaki yang selalu mengikutinya terus menekan batinnya. Rani, yang sebelumnya berusaha mengabaikan kejadian-kejadian aneh, kini juga tak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia merasakan hawa yang semakin berat
di dalam apartemen itu. Seperti ada kekuatan gelap yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Suatu malam, Rani akhirnya memutuskan untuk meninggalkan apartemen tersebut dan pergi. Namun, meskipun ia pergi, Rizky tahu bahwa pelarian ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Arwah Sarah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Rizky kini berada sendirian. Meskipun ia berusaha keras untuk mengalihkan pikirannya dengan bekerja, berkumpul dengan teman-temannya, atau berusaha berdoa, ketakutan itu tidak pernah hilang. Bahkan lebih buruk lagi, perasaan bersalahnya semakin menggerogoti jiwanya. Setiap kali ia mengingat Sarah, wanita yang dulu sangat ia cintai, ia merasa tercekik oleh rasa bersalah yang semakin besar. Ia menyadari bahwa perbuatannya telah mengakhiri hidup seseorang yang tak bersalah, seseorang yang begitu mencintainya. Dan kini, ia harus membayar dengan cara yang sangat menakutkan. Suatu malam, Rizky memutuskan untuk menghadapi kenyataan itu sekali lagi. Ia kembali ke makam Sarah, berharap untuk berbicara dengan arwahnya, untuk mencari penebusan dan mungkin sedikit kedamaian. Dalam hati, ia merasa tidak akan bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Tetapi ia harus mencoba untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Lebih dingin daripada biasanya. Rizky berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju pemakaman. Langkahnya pelan, namun pasti. Ketika ia tiba di depan makam Sarah, ia berhenti dan menatap batu nisan yang sederhana namun penuh makna itu. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Rizky berlutut dan mulai berbicara dengan suara yang rendah dan penuh penyesalan. Sarah, aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku tahu aku tidak bisa membayar apa yang telah aku lakukan. Tetapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Tapi aku memohon ampun atas semua yang telah aku perbuat. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti pemakaman malam itu. Rizky menatap nisan Sarah, berharap mendapatkan tanda bahwa arwahnya sudah memaafkan, atau setidaknya merasa sedikit lebih ringan. Namun, tidak ada yang terjadi. Langit malam itu tampak semakin gelap, dan angin yang berhembus terasa semakin menusuk kulitnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Suara yang sangat familiar. Rizky berbalik dan melihat sebuah bayangan yang perlahan-lahan muncul dari dalam kegelapan. Sosok wanita berambut panjang itu berdiri dengan tatapan yang tajam, penuh kebencian, dan di matanya terpantul sebuah api kemarahan yang tak terbayangkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa memaafkanmu begitu saja? Suara Sarah terdengar penuh amarah, dan Rizky merasa tubuhnya seakan terbungkam oleh ketakutan yang luar biasa. Kau meninggalkanku, Rizky. Kau membiarkanku mati dalam kesendirian dan penderitaan. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu setelah semua yang kau lakukan? Rizky hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar dan mulutnya terasa kering. Aku tahu. Aku tidak pantas untuk pengampunanmu, Sarah. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal dan aku akan menanggung semua akibat dari perbuatanku. Sarah tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar sangat mengerikan, seperti suara yang datang dari kedalaman yang sangat jauh. Menyesal? Sarah Smali. Karatal? Para salah? Nah, parater? Kau kira dengan penyesalanmu ini, aku akan merasa puas? Kau telah menghancurkan hidupku. Dan sekarang, kau hanya ingin melepaskan diri dari rasa bersalah itu. Tapi, kau tidak akan bisa lari dariku. Rizky, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu dari rasa bersalah itu. Sarah melangkah lebih dekat, dan Rizky
merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Hingga tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam es. Setiap langkah Sarah mendekat, Rizky merasa semakin lemah, seakan-akan jiwanya sedang disedot keluar. Ia tidak bisa bergerak, ia tidak bisa berteriak. Ia hanya bisa merasakan kegelapan yang mengelilinginya. Rizky, sekarang kau akan merasakan apa yang aku rasakan. Kau akan merasakan kehancuran yang sama. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang jauh lebih besar dari apa yang telah kau lakukan padaku. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Kau tidak akan bisa lepas dari bayanganku. Dengan suara yang sangat pelan, Sarah mengucapkan kata-kata yang membuat Rizky merasa semakin tenggelam dalam ketakutan. Sekarang kau akan tahu bagaimana rasanya menjadi korban. Kau akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Tiba-tiba, Rizky terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa lemas. Ia melihat sekelilingnya, namun semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi kabut tebal. Seolah ia sedang terperangkap dalam dunia lain yang gelap dan penuh dengan keputusasaan. Sarah menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Rizky dalam kegelapan yang pekat, tanpa ada jejak. Saat Rizky terbangun kembali, ia mendapati dirinya sudah berada di apartemennya. Namun, sesuatu terasa sangat berbeda. Apartemen itu tidak lagi terasa seperti rumah. Segala sesuatu tampak sangat asing, penuh dengan beanggen-beanggen yang bergerak. Hawa dingin itu kembali menyelimuti dirinya. Rizky bisa merasakan bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Arwah Sarah kini menguasai hidupnya, dan ia tidak bisa melarikan diri darinya. Di luar, suara ketukan pintu yang keras terdengar lagi, seolah memanggilnya. Rizky mencoba untuk tidak mendengarnya. Namun suara itu semakin kuat, semakin mengerikan. Ia tahu bahwa tidak ada tempat yang bisa ia tuju untuk melarikan diri. Sarah, arwah yang ia tinggalkan, akan selalu ada. Ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk pengkhianatan yang ia lakukan. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada pengampunan. Akhirnya, dalam kegelapan itu, Rizky menyadari bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk melepaskan dirinya dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Sarah tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dan kini, hidup Rizky hanya akan menjadi bayang-bayang dari masa lalunya yang penuh dosa, diwarnai oleh penyesalan yang tak terhapuskan.